أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih bersama kitab Waqafatun Ma'a Syahri Siyam. Hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bulan puasa. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita renungi lagi? Apa yang perlu kita ilmui? Apa yang perlu kita ingat-ingat kembali? Sekarang Ramadan sudah banyak yang pergi. Sekarang adalah malam yang ke-20, tinggal 10 malam atau tinggal 9 malam. Mulai besok malam kita akan memasuki Al-Ashrul Awakhir. Oleh sebab itu, kita melihat judul di atas, Waqafatun Ma'al Ashril Awakhir min Ramadan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan yang berkenaan tentang 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Mari kita murajaah bersama-sama apa yang perlu kita perhatikan mengenai 10 akhir Ramadan. Al-Muallif Syekh Abul Khail huna, beliau mengatakan innal ashral awakhir min Ramadan khassaha Allahu bi fadaila wa makarima laysat fi ghairiha tadfa'una ila al-wuquf ma'aha waqafatun waqafatu ta'ammulin wa tawjih. Kata beliau, 10 akhir Ramadan itu benar-benar telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak fadilah-fadilah, keistimewaan dan keutamaan yang tidak ada di dalam hari-hari lain, tidak ada di waktu lain. Hal ini membuat kita perlu untuk merenungkan, mentadabburi apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ilmui berkaitan tentang hal ini. Yang pertama, al-ula, kata Syekhuna hafizahullah, anna qudwata hadhihi al-ummah wa khairaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'tiha min al-ihtimam ma la yu'ti ghairaha wa yufarriduha bi'ibadatin wa ta'atin wa ijtihadatin tadullu ala fadliha wa sharafiha. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan, kata beliau, siapa sih sebenarnya teladan kita? Siapa yang harus kita contoh? Orang yang harus kita contoh Rasulullah, manusia terbaik, orang yang paling tahu dengan ketaatan yang paling baik. Beliau sangat memperhatikan bulan ini dan beliau mengkhususkan bulan ini dengan kekhususan yang luar biasa. Beliau mengistimewakan bulan ini dan berijtihad dengan penuh ijtihad beliau pada akhir 10 terakhir pada bulan Ramadan ini. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir. Beliau berijtihad pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Bagaimana ijtihad beliau? Ma la yajtahidu fi ghairiha. Ijtihad di beliau ma la yajtahidu. Ini namanya maf'ul madza? Maf'ul mutlaq. Yubayyin al-kayfiyah. Wa ma huna ma masdariyah. Maksudnya
Bagaimana ijtihad beliau? Ijtihad pada bulan ini khususnya pada 10 malam terakhir tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berijtihad di dalam ibadah. Namun ijtihadnya pada bulan Ramadan, pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini beda. Tidak seperti bulan-bulan yang tidak seperti ijtihad-ijtihad yang lain. Bukan berarti Rasulullah SAW cuma berijtihad pada 10 malam terakhir seperti sebagian orang yang dinamakan Ramadhaniyun. Orang-orangnya taat beribadah, salatnya dan juga baca Qur'annya mantap pada bulan Ramadan, khususnya pada malam 10 terakhir. Tetapi ketika Ramadan pergi, bacaan Qur'annya pergi, salatnya pergi, sedekahnya pergi. Lebih parah lagi orang yang tidak berubah. Ramadan nggak baca Quran, apalagi tidak Ramadan. Tidak Ramadan jarang sholat. Pas Ramadan juga masih jarang sholat. Allah musta'an. Ini syarrun nas, orang yang sangat jelek, buruk sekali. Nah, dan muallif mengatakan wa taqulu aidan, Aisyah juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashr ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Ini sifat Rasulullah. Pertama tadi ijtihadnya pada 10 malam terakhir ini ijtihad yang sangat berbeda. Usaha yang sangat istimewa. Usaha beliau pada 10 malam terakhir ini sangat berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Semangat beliau dalam beribadah. Ibadah beliau pada 10 malam terakhir ini beda. Sifat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat al-ashr ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat yang keduanya adalah gimana bentuk ijtihadnya? Beliau bangun semalam suntuk. Beliau bangun semalaman. Beliau tidak tidur. Yang kedua, aiqadha ahlahu. Dan beliau juga tidak mau sendirian. Beliau membangunkan istri beliau yang tercinta. Dan yang terakhir, wasyadda mi'zarah. Dan beliau mengencangkan izar, sarung beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau berijtihad semalaman, baca Quran, beribadah semalaman, dan membangunkan istrinya. Dan beliau menguatkan sarungnya supaya tidak istirahat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang perlu kita perhatikan. Orang yang paling mulia, orang yang sudah diampuni dosanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita contoh bagaimana beliau menghadapi malam ini. Yang pertama yaitu ijtihad beliau berbeda dengan yang lain. Yang kedua, beliau menghidupkan malamnya. Yang ketiga, beliau membangunkan istrinya. Yang keempat, beliau mengencangkan sarungnya. Ini menunjukkan ijtihad yang benar-benar luar biasa. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, tafarruduha biqauni lailatul qadar. Di antara keistimewaan 10 malam terakhir yaitu istimewa karena Lailatul Qadar. Lailatul Qadar cuma ada pada 10 malam terakhir, tidak ada di hari-hari lain. Ihda layaliha. Nah, salah satu malam tufarriduha biqauli Lailatul Qadar ihda layaliha. Nah, keistimewaannya 10 malam terakhir ini tafarruduha biqauli Lailatul Qadar ihda layaliha. Ihda layaliha i'rabnya apa? Khabar kaun. Khabar biqauli Lailatul Qadar. Nah, هذه الليلة التي قال الله فيها
Malam ini, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia ini, satu surat berbicara tentang Lailatul Qadar. Apa kata Allah Azza wa Jalla berfirman? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami mengurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kalau engkau mendapatkannya lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan Jibril turun pada malam itu dengan izin Rabb-nya. Min kulli amr, dari segala sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il. Keselamatan, kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Satu surat berbicara tentang Lailatul Qadar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada bulan yang penuh berkah. Apa itu bulan yang penuh berkah? Ditafsir dengan surat Al-Qadar yang lain. Yang tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna kunna mundirin. Kami telah memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dibedakan. Yufraqu kullu amrin hakim. Semua perkara. Nah, lalu beliau menjelaskan wala syakka anna lailatan wasafaha Allah bihadhihi syama'il wal kama'il annaha lailatun maw'udatun wa mashhudatun laha minal mizat. Dan tidak diragukan lagi bahwa malam yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh kemuliaan ini yaitu malam yang dijanjikan dan disaksikan dan diketahui punya kekhususan, punya keistimewaan. Ma yaj'alul muslim yahrisu ala taharriha. Ini yang membuat seorang muslim itu bersemangat untuk mendapatkannya. Wa ikhlasil ibadah, dan berusaha untuk mengikhlaskan ibadah di dalamnya. Wal iktsar min kulli ma yuhibbuhu rahman, memperbanyak segala sesuatu yang Allah cintai. Wa yubdibu syaitan, dan memperbanyak hal-hal yang membuat syaitan marah. Wa yuqarribu ila al-malik ad-dayyan, dan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yub'idu an kulli al-ma'asi wal asam, dan semangat untuk menjauhkan diri dari segala maksiat dan perbuatan dosa. Supaya apa? Liyatahaqqaqa fihi qawlu sayyidil anam, supaya bisa ditahqiq, supaya bisa kita dapatkan perkataan Allah Azza wa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini di antara keistimewaan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan tidur ketika Lailatul Qadar. Orang yang man qama Lailatul Qadar, orang yang salat, orang yang beribadah pada saat Lailatul Qadar itu. Nah, walima la yakunu dzalika wa qad wasamahu Allah bil Lailatul Qadar. Lalu bagaimana tidak seperti itu? Seorang muslim tidak semangat, sedangkan Allah Azza wa Jalla telah mensifati malam ini dengan Lailatul Qadar allati yuqaddar fiha ma yakun fi tilka sana. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena pada malam itu takdir makhluk ditentukan. Ini takdirun sanawi. Nah, ma yakunu fi tilka sanah atau dzati syaraf, atau maksudnya
Lailatul Qadar yakni Lailah al-Karam, Lailatul Syaraf, Lailah yang mulia. Wa annaha khairun min alfi syahr. Ia lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Ay ma ya'dil aktsar min 83 sanah mufarraqah lil ibadah. Kalau kita ibadah khusus ibadah 83 tahun kita ibadah khusus ibadah, tidak pernah berbuat dosa, itulah balasan orang yang Lailatul Qadar. Tapi siapa yang bisa 83 tahun khusus untuk ibadah tanpa dosa, tanpa maksiat, tanpa kekurangan, selalu ikhlas? Tidak ada. Tapi kita bisa dapatkan kalau kita bisa beribadah pada bulan Lailatul Qadar. Wa annal malaikata tanzilu fiha bikulli amrin biidznillah. Dan para malaikat turun pada malam itu dengan izin Allah. Wa qaunuha salaman hatta yatlu'a fajruha. Dan pada malam itu keselamatan, kesejahteraan, rahmat dari Allah Azza wa Jalla sampai terbit matahari. Kama annaha mubarakah, pada malam ini juga malam yang penuh berkah. Wa yufraqu fiha kullu amrin hakim. Pada malam ini diputuskan semua keputusan yang penuh hikmah. Walau lam takhtassu hadhihi al-lailah illa bi anna Allah anzala fiha kitabah ala rasulih lakana wisaman laha. Kata beliau, seandainya cuma kitab saja yang menjadi keistimewaan Lailatul Qadar ini, sudah sangat cukup menjadi sifat yang sangat mulia. Namun bukan hanya itu. Di sana diturunkan Al-Quran, beribadah seperti 1000 bulan, 83 tahun khusus ibadah. Ghufira lahuma taqaddama min dzambi, semua dosa yang lalu diampuni, seperti kita mendapatkan kertas yang baru. Allahu Akbar. Semoga kita mendapatkan bulan ini. Wa unwanan ala khairatiha wa barakatiha. Cukup kalau kita katakan Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Quran, sudah sangat cukup. Quran itu menjadikan malam ini sangat mulia. Fakaifa idza jama'at kulla tilka al-awsaf wal khilal. Lalu bagaimana Lailatul Qadar mengumpulkan banyak keistimewaan-keistimewaan itu yang telah kita sebutkan tadi. Wa huna lafitatun muhimmatun ala wahya. Ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu fi ayyi lailatin takunu Lailatul Qadar. Pada malam yang mana Lailatul Qadar itu? Wal jawab ala dzalika anna al-ulama ikhtalafu fiha. Perbedaan ulama dalam hal ini, faminhum man qala annaha tutaharra fi layali al-afrad min al-ashr duna takhsisha bi lailatin muayyanah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waltamisuha fi kulli witr. Pendapat yang pertama, ada malam yang ganjil karena Rasulullah bersabda waltamisuha fi kulli witr. Carilah dia pada malam yang ganjil. Taharruha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Al-hadis pada malam yang ke-29, yang ke-27 dan 25. Malam-malam witir. Wajazama akharun bi anha lailatul 27. Pendapat yang lain menentukan pasti tanggal 27, malam yang ke-27. Bal inna ba'd as-sahabah aqsama ala dzalik. Sebagian sahabat mengatakan bersumpah demi Allah bahwa Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Tapi ada pendapat lain, hunaka man dhahaba ila annaha tatanaqqalu baina layalil afrad fala tasbut kull 'amin fi lailatin wahidah. Nah, wa hadha lahu hadzun min an-nazar. Pendapat yang lain selalu berbeda, pada tiap malam berbeda waktunya, berpindah-pindah. Dan kata beliau ini pendapat yang sangat bagus, hatta yajtahidal muslim fi jami'i ayyamil 'ashr. Supaya apa? Supaya seorang muslim itu berijtihad pada semua malam 10 malam terakhir, supaya tidak mengkhususkan 21 saja atau nanti saja 25, 27 dan 29 saja. Walaha alamatun tadullu 'alaiha, tapi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat, minha ma huwa muqaranun
laha wa minha ma huwa lahiqun. Dzakarha ulama fi kutubihim. Di antaranya ada tanda-tanda yang memang berbarengan dengan malam itu, dan ada tanda-tanda yang setelah terjadi pada pagi harinya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.